nama saya Yusak Cipto Santoso ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang tahu? Saya kira cuma Yohanes yang tahu gitu ya, karena teman dari pemuda. Nah, saya Yusak Cipto Santoso bukan Yusak Cipto saja bisa. Kalau Yusak Cipto saja sudah meninggal beliaunya di Semarang gitu ya. Karena masih banyak yang kadang-kadang DM saya atau Messenger, "Pak, ini betul tak Yusak Cipto yang di Semarang?" Loh, padahal jauh, saya jauh lebih muda, jauh lebih ganteng, jauh lebih kokoh kan. Di sana sudah meninggal. Dikira juga kadang-kadang, "Loh, Pak, ini Yusak Santoso dah." Bukan juga. Kalau Yusak Santoso itu dulu mantan gembala saya di Mbebes. Sekarang ini Yusak Cipto Santoso komplit Bapak Ibu ya. Nah, puji Tuhan kita masih bertemu dan boleh beribadah bersama-sama. Satu firman Tuhan kita akan renungkan bersama-sama dan kita akan belajar dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-14. Saya memberi tema hikmat dalam menjalani kehidupan. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali sebelum COVID, saya diajak teman-teman saya untuk ikut lomba lari maraton. Diajak ikut lomba lari maraton. Saya ditelepon, "Ayo Sak, bareng-bareng rame-rame, kita ikut lari lomba maraton. Nggak jauh Sak, paling 20 kilo, 2 jam nutut Sak paling Sak, lu kan kuat." Bayangkan Bapak Saudara, perut sudah gini, diajak lomba lari maraton. Nggak bisa saya. Aku enggak bisa ikut lomba lari maraton, lari dari kenyataan aku bisa. Lari maraton enggak mungkin, karena saya bisanya cuma lari dari kenyataan. Tapi dia bilang, "Walah Sak mosok lu gitu enggak bisa, lu kan dulu pemain bola." Iya dulu, sekarang wis buncit, anaknya 3, enggak kuat lari maraton. Jangankan olahraga, lek tidur tuh bisa. Ya, singkat cerita Saudara sekalian, dia paksa-paksa, lalu saya bilang, "Ya udahlah, lek memang maksa, aku datang. Nanti teman-teman tak datang, tapi tidak ikut lomba loh ya. Kita datang cuma jadi supporter, pokoknya ngerame-ngeramein. Loh beneran ya, pokoknya datang. Iya, ya sekalian kumpul-kumpul lah reuni, kan wis lama gak kumpul. Iya, wis datang. Nanti kita dukung." Nah, singkat cerita saudara sekalian, datanglah hari hanya. Nah, ketika hari H kami yang sudah sepakatan datang, yang ikut lomba, yang tidak ikut ada beberapa, kita berdiri di depan garis finish. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol sampai lomba mau dimulai. Lalu ada teman nyeletuk gini, "Sak, ayo ya, dukungan kita loh ya, nanti lewis masuk finish kamu teriak paling banter sing heboh. Tapi jangan lupa, doa no kita. Kan katanya pendeta sing doa itu besar kuasanya.
Batin saya siapa sing bilang di ono ayatnya kan gitu ya. Yang ada ayatnya kan orang benar besar kuasanya. Lek doa orang pendeta belum tentu kan gitu. Tapi kita bilang ya gitu ya. Ya wis nanti tak doano. Nah singkat cerita kan dimulailah lomba itu. Lomba itu dimulai akhirnya berjalanlah. Lalu teman kami nyeletuk, Sak daripada kita nunggu di finish ini 20 kilo Sak cukup lama. Kita bisa jamuran ini Sak. Nyari kafe Sak. Kita ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol dulu lah sambil nunggu mereka sampai. Oh gitu ta? Iya wes ayo. Kita pergilah ke kafe, cari kafe yang buka. Nah kita cangkruk di situ kopi kenangan kan gitu kan ya. Belum ada Bapak Ibu ya kafe-kafe kecil gitu loh. Nah kita cangkruk di situ. Nah singkat cerita kita duduk ngobrol-ngobrol nih. Nggak lama, lu dilihat sudah hampir 2 jam. Lalu teman kita nyelutuk, lu Sak, wis 2 jam lu Sak, ayo ndang balik. Nanti mereka datang kita nggak ada, wah ngamuk-ngamuk nanti Sak, ayo balik. Ya sudahlah balik, ayo balik. Kita balik Bapak Saudara. Nah sampai di garis finish ternyata kita sudah nunggu nih hampir 30 menit. Belum satu pun masuk. Ya kita ngobrol-ngobrol enggak lama. Mulai kelihatan satu orang dengan menggos-menggos batin saya. Syukur gak melok gitu ya. Hidup ini udah susah kok cari susah gitu. Ngapain kan gitu ya. Sudahlah biarin. Satu masuk Bapak Saudara. 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk. Tak hitung-hitung hampir 20 orang. Enggak ada satupun teman saya yang masuk finish. Akhirnya saya mana kabeh nih katanya pasti kuat-kuat dong masih muda kan gitu kan. Wah mana gitu. Enggak ada. 20 masuk enggak ada. Tak hitung lagi 21, 22, 30, sampai 50 orang. Tetap teman kami tidak ada yang masuk satupun Bapak Saudara. Padahal kita waktu itu masih umur 30-an. Tapi tidak ada yang masuk satupun. Singkat cerita teman saya ngomong, Sak, ojo ono apa-apa Sak. Maksudnya, lo BE kesandung masuk got, maksudnya pingsan kan gitu. Lo enggak lah mosok wis gede masuk got. Lo BE Sak siapa tahu enggak kuat. Apa tahu pingsan di jalan Sak enggak kuat. Iya ya BE ya. Ya saya puteri, muteri. Nanti leket leset ya apa? Ya ada si nunggu di sini. Kita keliling aja muteri nyari Sak. Kan 20 kilo kita puteri sepeda motor ya gak apa-apa toh Sak pokoknya di bang jalan palari. Itu saya ya sudahlah naik sepeda motor. Muteri Pak Ustaz. Ketika kita muteri baru seperempat jalan. Kita lihat di situ loh, itu kan ada peserta nih. Ada si makan bakso. Jalan lagi. Wah ketemu lagi ada yang makan pecel. Setengah jalan. Lihatan di situ ada yang makan Indomie, pangsit mie di warung, ngopi, ngeteh. Batin saya, ini di mana kabeh niat lomba, niat makan, sarapan gitu ya. Tapi ya sudahlah, tak pikir bukan teman saya kan gitu kan, saya jalan aja teman. Loh, tapi teman saya, Sak setengah jalan loh, Sak enggak ketok blas. Oh cocok wis finish Sak. Lah iya, saya cepetan. Gila finish kita enggak ada ngamuk-ngamuk itu. Ya dibanterno titik wis. Nah ketika dibanterno, ada satu warung, di situ rame grumbel wis. Dan heboh banget itu loh rasa-rasanya. Nah saya penasaran, itu apa kok rame banget warung itu. Padahal warungnya cilik tapi kok rame. Datang hampir-hampir, coba lihat. Rumah rame ya saudara. Karena pakaiannya juga mirip-mirip pakaian-pakaian teman-teman kita. Nah datanglah di situ, kita lihat. Ternyata saudara, syoklah saya. Terkejutlah saya. Ternyata teman-teman kita yang kita tunggu itu tadi, sedang makan Indomie dan ngopi dan ngeteh di situ. Batin saya Thailand, lu itu ya apa? Katanya orang suruh nyeportir lu makan di sini. Lah ya apa lagi, saya capek, saya gak kuat. Lah iya tapi marino ta. Wis syukuran lho Sak, aku itu sampai sini tuh syukuran. Kita ini udah sampai sini itu syukuran. Udah 3/4 jalan. Lu gak lihat tadi? Setengah jalan, 1/4 jalan. Itu kan akeh sing ngopi, sing ngeteh, sing warung kan akeh Sak. Kita itu mending 3/4 jalan Sak. Habis capek ya apalagi. Lagian ya percuma dilanjutno wis gak mungkin menang lho Sak. Ya wis mending ngopi. Loh iya tapi kan kita nunggu. Ya sudahlah. Biarlah lu sih doane ndak manjur. Katanya besar kuasa nih batin saya ndak doa memang kok kan gitu kan ya. Mana ada ayat hidup pendeta besar kuasanya doanya belum tentu kan gitu kan ya. Yang ada orang benar. Dia tapi bantah terus. Lalu sih sak mangkane ta. Nyalani saya. Mereka tidak selesai saya disalahin Bapak Saudara sekalian. Ini kan aneh, betul ya? Mau atau tidak mau, jujur atau tidak jujur, kita akui juga. Kadang-kadang kita pun juga begitu Bapak Ibu Saudara. Setuju ya? Ada satu masalah, wes percuma lah. Percuma di marikno wes sampai sini syukur gitu kan. Pokoknya kan aku wis ngerjakno. Ya gak mari apalagi aku kan udah berusaha, tapi gak mari mau ya apa. Loh aku kan pokoknya udah ibadah lah, sekali-sekali ibadah kan enggak apa-apa daripada gak ibadah blas. Itu loh aku sih gak ibadah kan aku ibadah masih bolong-bolong kan enggak apa-apa. Loh, yang penting kan aku wis doa.
Ya walaupun jarang-jarang kan aku tetap doa baca firman. Itu loh banyak sih nggak doa, baca kitab nggak banyak. Kan aku mending toh. Bapak Ibu Saudara. Apakah iya begitu? Hidup ini memang tidak bisa selalu sempurna bukan? Memang kita tidak bisa tuntut hidup ini harus sempurna. Tapi bukan berarti hidup yang tidak sempurna ini jadi alasan untuk kita enggan berusaha. Jadi alasan untuk kita tidak mau menyelesaikan kehidupan ini dengan baik bukan? Tidak ada alasan. Hidup ini pasti dipenuhi persoalan hidup. Hidup ini pasti dipenuhi dengan kesulitan hidup. Pasti ngalami masa sukar, sakit penyakit. Pasti ada. Tapi itu semua bukan alasan untuk kita menyelesaikan hidup ini dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, teman saya masih protes. Loh aku ini mending 3/4 jalan loh. Sing sana loh ndak selesai. Kan mendingan saya. Bapak Ibu Saudara, hampir nyampe finish. Apakah sama dengan kita sudah finish? Enggak kan? Loh kalau hampir buat apa juga kan gitu kan? Hampir finish itu ya percuma juga, sama aja kita enggak finish. Hidup ini pun juga begitu. Ketika kita ngiring Tuhan, kita cuma hampir selesai. Tapi enggak selesai ngiring Tuhan dengan baik. Loh ya buat apa bukan? Hidup ini harus selesai. Awal ikut Tuhan, ya akhirnya juga harus tetap ikut Tuhan, betul ya? Awal setia dengan Tuhan, akhir pun juga harus setia dengan Tuhan, bukan? Kalau cuma awal toh akhirnya enggak, ya buat apa juga? Kan capek yang begini. Bapak Ibu Saudara, awal yang baik itu tidak akan menjamin bahwa perjalanan di tengah itu juga akan baik. Dan juga enggak menjamin endingnya pun juga akan berakhir dengan baik. Lu kok bisa? Bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin punya teman, punya kenalan. Ada begitu orang yang mengawali hidupnya dengan baik. Penampilannya baik, pendidikannya baik, mungkin kelihatan keren, keluarganya juga baik, latar belakangnya semua baik, cinta Tuhan, wah kelihatannya sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Tapi ujung-ujungnya, loh masuk penjara. Ada? Ada bukan? Loh pisah mbak istri ini. Loh cerai mbak anaknya. Loh nipu dadake. Ada enggak bisa? Ada kan, kelihatannya baik, dari keluarga baik-baik, penampilannya baik, pintar juga ada. Di luar dugaan kita ternyata akhirnya enggak ngena. Tapi juga enggak bisa dipungkiri, yang awalnya mungkin kelihatannya, aduh orang ini wis elek, hitam, hidup lagi mungkin gitu ya. Loh, wis enggak mungkin berhasil wis ini, enggak mungkin jadi kepala, wis pasti gagal hidupnya, ngaco pasti kan gitu kan ya. Tapi ujung-ujungnya, loh kamu sekarang kerjaannya apa? Manajer. Lu manajer dah? Mosok. Loh kamu rumahnya mana? Loh rumahku di Citraland. Loh iya dah mosok, kan dulu di gang. Kan bu kamu kan dulu ngelembosi. Loh itu kan realita. Tapi kadang-kadang bisa begitu Besra. Loh kita mungkin ketawa, tapi inilah realita yang terjadi. Saya dulu kuliah di Petra, teknik sipil S1-nya. Sempat ngambil di sana. Kami awal masuk Saudara, sudah sepakat cerita-cerita, kira-kira lebih itu ada hampir 300 orang untuk angkatan saya. Nah kami itu udah bede-bedean, ayo pasti ini siapa sing gagal dhisik, siapa sing mutung dhisik, siapa sing pindah dhisik, itu bede-bedean Saudara. Karena kan terkenal sulit itu kan. Nah singkat cerita, kami sepakat, paling itu loh gak lulus, pasti itu gagal dhisik. Apa? Lah iya tuh nasakom gitu IP ini, mosok IP ini loh 1,3 semester 1 Saudara. Modelnya culun, mending saya lucu, dia culun Saudara. Nah IP-nya nasakom. Kuliahnya pun menggos-menggos. Kelihatannya bawanya tasnya ransel gede itu. Udah kuliah ranselnya kayak anak SD gede dibawa kabeh bukunya. Terus bawa buku di sini, fotokopian banyak dicangklong gini. Dan pulang kelas pasti paling terakhir. Pulang kelas pasti paling terakhir. Kenapa? Tanya dosen ini kadang-kadang gregetan. Iya saya repot ya nanti ya gitu, ditinggal. Tapi dia masih terakhir gitu belajar. Tahu apa yang terjadi Pak? Kita udah sepakat dia pasti gagal. Semester 1 1, semester 2 1, IP-nya ngos-ngosan wis. Tapi ternyata tetap lulus loh. Walaupun 7 tahun lulus jadi kontraktor sekarang. Lah saya wis Saudara, ketokane pinter. Semester 6 mutung loh Pak bisa. Gak lulus, mutung dari Petra, mutung dari teknik sipil. Ketokane pinter, ketokane. Tapi yo gagal. Loh di luar prediksi bukan Bapak Saudara. Di luar prediksi, tidak nyangka kita.
Saya juga tidak pernah nyangka kok tiba-tiba jadi pendeta juga. Loh, inilah realita yang terjadi dalam hidup ini. Kadang-kadang kita melihat, oh ini baik, ini keren. Tapi juga belum tentu akhir hidupnya baik. Maka dari itu saya berani katakan, awal yang baik itu tidak akan menjamin bahwa perjalanan kita di tengah-tengah itu juga akan baik. Bahkan endingnya pun juga akan baik. Belum tentu. Seorang Robert Clinton, loh, saudara. Robert Clinton ini adalah seorang pakar kepemimpinan. Dia menyelidiki, membuat satu penyelidikan, penelitian tokoh-tokoh Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kurang lebih dia kumpulkan 50 tokoh Alkitab, dia menyelidiki, dilihat dari awal sampai akhir kehidupannya itu bagaimana. Dan dia akhirnya simpulkan, ternyata begini. 1 dari 3 orang tokoh Alkitab itu yang bisa menyelesaikan akhir hidupnya dengan baik. Berarti 2/3-nya itu tidak finishing well. 2/3-nya itu akhir hidupnya tidak baik. Mereka gagal di tengah-tengah perjalanannya. Mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Mereka akhirnya tidak setia dengan Tuhan. Tidak finishing well. Mereka berhenti, Bapak Saudara sekalian, untuk pengiringannya. Lalu Robert Clinton simpulkan begini. Dia mengatakan begini. 2 dari 3 yang tidak finishing well itu, yang tidak menyelesaikan hidupnya dengan baik, adalah mereka yang berhenti bertumbuh dalam satu hal ini. Hati saya, satu hal ini apa? Gini dia, penasaran. Saya baca, ternyata di situ disebutkan di terakhirnya. Satu hal ini adalah mereka berhenti bertumbuh di dalam hikmat. Mereka berhenti bertumbuh dalam hikmat. Jadi, saudara sekalian, 2 dari 3 itu tidak bertumbuh di dalam hikmat. Seiring dengan perjalanan mereka, seiring dengan kehidupan dan pelayanan mereka, mereka gagal dalam menyelesaikan hidupnya. Mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita itu mungkin sering menyebut hikmat itu kepandaian, kepinteran, EQ dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya hikmat itu bukan kepandaian. Hikmat itu bukan kepinteran. Hikmat juga bukan pengetahuan, saudara sekalian. Hikmat itu adalah keterampilan untuk kita menggunakan pengetahuan untuk kita dapat menyelesaikan masalah. Itu loh hikmat. Hikmat itu bukan hanya sekedar teori tok, bukan. Kan banyak orang rasa-rasanya kan, oh aku ini orang berhikmat, oh pintar berhikmat orang. Belum tentu. Bukankah banyak orang itu ketika ngadain pembicaraan atau seminar atau ngomong, dia rasanya luar biasa gitu ya, ngomongnya, take off gitu. Tapi tidak pernah mendarat-darat, muter, tapi tidak pernah landed bukan. Saya pernah ikut satu seminar, saudara. Gelarnya banyak gitu. Nah, saya dengerin, sampai teman saya ngomong, ini ngomong apa sih? Iya, aku tidak ngerti. Kita tadi ngomong muter-muter sak jam lebih loh, gak ngerti maksudnya ngomong apa. Iya, rasanya muter-muter tapi gak take off. Akhirnya dia cuma ngomong, ya beginilah kesimpulan saya. Loh apa kesimpulannya Bapak Saudara? Muter-muter dan gak mendarat-mendarat. Ini bukan hikmat. Tapi kadang-kadang kita terpesona, wah pintar gitu ya. Tapi gak ngerti sebenarnya Bapak Saudara. Hikmat itu bukan hanya kepintaran, tapi hikmat itu adalah sesuatu yang kita pakai untuk kita menyelesaikan dan memberikan pencerahan. Nah, kita ingat betul Bapak Saudara sekalian, satu tokoh yang tadi kita baca, seorang namanya Salomo bukan? Salomo diperhadapkan dengan sebuah masalah. Yaitu ada 2 ibu-ibu yang lagi berebut bayi. Kita tahu ceritanya bahwa ibu ini punya bayi, ibu ini juga punya bayi. Salah satunya katanya perempuan sundal. Dan ternyata bayinya itu katanya mati kegencet waktu tidur salah satunya bukan. Jadi tinggal 1. Nah 1 ini jadi rebutan, ini bayiku, enggak ini bayiku. Podo gak terima rebutan. Kan pusing kayak gini Bapak Saudara. Podo-podo ngaku bayinya, apalagi bayi itu kan mirip-mirip waktu bayi itu kan. Wajahnya itu mirip-mirip, ini bingung. Enggak ini bayiku rebutan. Lalu datanglah menghadap ke raja. Raja ini bayiku, enggak ini bayiku. Wah otot-ototan di depannya raja. Tarik-tarian rajaku, bayiku. Sing raja nih, ki opo sih? Siapa mamane? Ini mamane, enggak aku mamane. Rebutan. Nah, bukankah kita punya pengetahuan Bapak Saudara? Bukankah kita punya pengetahuan bahwa seorang mama yang baik itu pasti mengasihi anaknya bukan? Seorang mama yang baik pasti tidak ingin anaknya itu mati di depan matanya bukan? Seorang mama yang baik
pasti tidak ingin melihat bahwa anaknya itu mati mengenaskan di depan matanya. Setuju? Ini sebuah pengetahuan bukan? Tapi bagaimana menggunakan pengetahuan ini untuk memutuskan sesuatu? Dan Salomo punya hikmat itu. Karena dia minta. Makanya dia katakan, sudah belas saja ini anak jadi dua. Si mama bilang, ya benar adil. Benar itu adil, belas saja jadi dua. Aku dapat separuh, dia dapat separuh. Katanya si ibu ini. Tapi si mama yang satu bilang gini, jangan, sudah kasihkan kepada dia saja. Jangan dibelah anak ini. Daripada dia mati, dibelah jadi dua. Kasihkan ibu ini aja. Saya rela, enggak punya dia, enggak apa-apa. Sudah pokoknya jangan mati. Bapak ibu saudara, ini loh hikmat. Dan kamu tahu, orang tua yang mengasihi anaknya, yang enggak ingin anaknya mati di depan matanya, itu berarti ibunya. Makanya Raja Salomo bilang, jangan dibelah anak itu. Berikan bayi itu kepada ibu ini. Karena dialah ibu yang sebenarnya. Bapak ibu saudara, ini loh hikmat. Ini loh hikmat. Dalam hidup ini kita perlu hikmat. Kita kadang-kadang diperhadapkan dengan masalah kehidupan. Tapi kita kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita, kecerdasan kita. Akhirnya apa? Mentok bukan? Makanya Yakobus katakan di ayat pasal yang pertama, kalau engkau kekurangan sesuatu, mintalah hikmat. Jadi ketika kita perlu hikmat itu untuk apa tujuannya? Tujuannya supaya kita tidak kekurangan sesuatu. Kenapa? Karena hidup ini penuh pencobaan. Hidup ini penuh masalah. Hidup ini penuh kesulitan. Hidup ini kadang-kadang harus mengalami masa-masa kepepet. Dan itu perlu hikmat. Supaya kita tidak mengalami kekurangan sesuatu. Dan karena itu Salomo minta hikmat. Dan kita kenal Salomo itu raja yang berhikmat, Bapak Saudara sekalian. Dia raja yang berhikmat. Dia tahu itu. Di awal-awal Salomo menjadi raja, Salomo itu mintanya bukan kekayaan. Salomo itu mintanya bukan umur panjang. Salomo itu mintanya bukan untuk musuhnya supaya mati semua dibinasakan, enggak. Tetapi dia memohon seperti bacaan yang tadi kita baca. Dia meminta hikmat. Dia meminta kebijaksanaan untuk memimpin bangsa yang besar. Dan di dalam interaksi dan doanya Salomo itu mengerti bahwa Tuhanlah sang hikmat itu. Dia perlu kebijaksanaan dari Tuhan. Maka dari itu, saudara, pagi ini kita akan renungkan sama-sama. Apa sih yang membentuk hikmat? Apa yang membentuk hikmat dalam kehidupan kita itu? Supaya hikmat kita itu bertumbuh. Supaya pengenalan kita kepada Tuhan itu semakin bertumbuh juga. Apa yang membentuk hikmat? Yang pertama, saudara sekalian, yaitu pengenalan dan pengakuan bahwa ada karya Tuhan dalam hidup kita. Pengenalan dan pengakuan bahwa ada karya Tuhan dalam hidup kita. Kita perhatikan di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan demikian. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Bapak ibu saudara, faktor pertama yang membentuk hikmat di dalam kehidupan seseorang itu adalah pengakuan dan pengenalan bahwa ada karya Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Salomo ini tahu, Salomo sadar betul bahwa dia bisa menjadi raja sampai saat itu, sampai hari itu, karena bukan dia hebat, bukan dia mampu, bukan dia pinter, bukan juga karena dia layak, bukan. Tetapi Salomo sadar dan tahu betul bahwa ada pekerjaan Tuhan yang besar di dalam sejarah bangsanya. Ada pekerjaan Tuhan yang besar di dalam sejarah kehidupan ayahnya Daud. Ada pekerjaan Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Dia sadar betul itu. Kalau tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa. Olehnya dari itu Bapak Saudara sekalian. Kalau engkau dan saya hari ini masih ada, harusnya pun kita sadar. Hari ini kita masih sehat tegak berdiri, itu karena Tuhan.
Hari ini kita masih punya kekayaan, masih bisa melakukan ini dan itu. Kita masih punya anak-anak yang cantik-cantik, anak-anak yang pinter-pinter, anak-anak yang ganteng-ganteng, punya mantu yang baik. Itu pun juga karena Tuhan, bukan karena pinter dan hebat kita, bukan. Kita masih punya segalanya dengan baik, kita masih kecukupan, itu pun karena Tuhan. Kita masih bisa berdagang, kita masih dapat cuan, kita masih bisa aktivitas, bahkan kita masih percaya dan masih bisa beribadah, itu karena Tuhan. Pengakuan dan pengenalan semacam ini harus kita sadari betul. Seberapa banyak anak Tuhan yang sadar bahwa semuanya itu karena Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus tahu hidup ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Olehnya permulaan hikmat itu adalah sebuah pengakuan bahwa ada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita punya perusahaan banyak, kita punya rumah banyak, itu tetap karena pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, maka dari itu mengucap syukurlah, jangan merasa hebat dan kuat sendiri. Jangan merasa sombong. Saya pernah satu kali diundang bistonan. Diundang bistonan itu paling enak, bukan? Apalagi kalau pendeta, diundang bistonan itu enak. Oh, diundang biston, biasanya kalau pulang itu jemaat cuma dapat 1, pendetanya dapat 2, bukan? Nah, saya diundang bistonan kadang-kadang, kalau nggak bistonan, pernah diundang pabrik kerupuk, pulang itu dibawain bingkisan kerupuk juga, Saudara. 1 tahun tak goreng nggak entek-entek. Pernah juga diundang di showroom mobil, ucapan syukur showroom mobil, diundang, pulang pun dapat bingkisan, enak kan? Tapi bukan bingkisan mobil, cuma brosur cicilan mobil gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa lah ya, tetap dioleh-oleh kan, supaya ada harga murah gitu kan. Nah, satu kali diundang bistonan pembukaan kafe. Nah, ucapan syukur pembukaan kafe diundang saya. Nah, ketika saya diundang datang, saya duduk depan. Nah, di sebelah saya itu ada seorang pemuda, ganteng, pakai jas keren putih gitu, ganteng. Lebih ganteng dari saya titik, cuman banyakan saya berarti ya, titik toh. Nah, duduk di pinggir saya, Saudara. Singkat cerita, dari awal ibadah, saya lihat dia, HP itu terus HP-an terus gini. Sing pujian nggak direken, tetap HP-an. Saya gelisah, mau negur itu ya apa, wong diundang gitu ya toh. Duduk di pinggir saya lagi, tak lihat no ya krosok-krosok gitu ya. Ngono sungkani blas orang ini gitu ya. Ya sudah HP-an terus, sampai saya naik mimbar khotbah, tetap HP-an, tak lihat-lihat no HP-an. Saya mau negur ya, kasihan nanti kalau malu kan di depan umum, ya sudah, tetap HP tak biarno Pak Ustaz. Sampai terakhir selesai doa, tetap HP-an. Singkat cerita, selesai ibadah, ada seorang ibu datang kepada saya. Pak, terima kasih ya sudah bantu pelayanan dan bantu doain. Kenalkan Pak, ini anak saya. Batin saya, oh mangkane. Oh ini anak, yo gitu toh. Ya sudahlah, tak pendem tok Pak Wistra. Singkat cerita, dikenalin, kita kenalan. Kenalin nama saya, saya juga kenalan nama saya ini. Terus ngobrol-ngobrol, mamanya pergi, dia ngobrol. Dia panggil gini, Pak, sorry loh. Kok sorry, tak pikir sadar deh HP-an terus itu loh. Enggak, dia ngomong gini, Pak sorry, saya itu enggak suka yang gini-gini ini bener ya Pak. Ini bukan maunya saya. Loh iya dah, iya ini bukan mau saya, ini maunya mama saya. Saya enggak suka yang gini-gini ribet, enggak percaya saya gini-gini Pak. Loh, tambah gregetan batin saya. Ya kalau memang enggak mau ya lapor dateng kan gitu ya. Enggak ada sing ngundang lu dateng kan, enggak usah dateng kan enggak apa-apa kan gitu ya. Tapi dateng. Terus dia ngomong lanjut. Pak, yang penting itu loh, pokoknya punya modal, punya duit, kita pinter, hati-hati, kita kerjakan dengan baik, terus pasti berhasil Pak. Buat apa gini-gini, saya enggak percaya gini-gini ini. Enggak percaya tak Pak, saya ini udah punya 6 kafe, dan itu udah jalan kabeh. 6 bulan, 7 bulan tuh kafe itu udah balik modal. Jadi saya percaya enggak pakai gini-gini terus berhasil Pak. Buat apa gini-gini nih, buang-buang duit katanya gitu. Ngasih makan orang lagi. Dan saya, kurang ajar gitu ya. Gemes gitu rasanya ya. Tapi ya apa mana gitu ya. Oh iya gitu dah. Iya, saya loh 6 kafe kemarin itu Pak. Nggak pakai gini-gini ya jalan kok. Gak percaya tak? Ayo, Bapak mau ikut nanam modal. Ayo nanam modal ya Pak. Tak lihat pikir-pikir eman loh Pak. Loh apa kok eman? Iya eman. Tapi pikir-pikir Bapak ini ketok ini pinter. Tapi kerjanya kok mistis-mistis. Mangkel loh bisa. Dikira mistis-mistis jadi pendeta itu, Bapak Saudara, kayak dukun pikirnya. Eman Pak kerja mistis-mistis, mending nanam modal aja sama saya.
Karena kan modal enak, 6 bulan 7 bulan lo balik. Hah? Iya tak? Iya Pak. Enggak wis, gak ikut wis, aku wis. Loh Bapak emang jadi pendeta itu akeh tak duwe? Ya enggak ada sih. Nah, iya mendingan modal Pak, enak jadi pengusaha duit akeh. Ya enggak wis, gak ada duit tak gitu. Wis akhirnya ngobrol-ngobrol, tukar nomor HP singkat cerita wis. Tukar nomor HP, saya tukar kasih nomor HP. Ya Pak nanti kalau berminat, oh iya nanti tak hubungi. Saya minat nomornya iya. Tapi pulang aja ini pegel hati nih Pak Bisra. Kurang ajar ini orang anak ini. Ada gitu. Ngobrol-ngobrol. Kira-kira tahun enggak Pak Bisra? Itu tahun berapa? Ada yang tahu tahun berapa? Ada yang tahu ya? Januari 2020. Januari 2020. Tahu Maret 2020 apa yang terjadi? Covid Pak. Pertama kali kan kasus itu dinyatakan. Saya masih lupa. Lalu April itu tiba-tiba saya ingat DE. Saya buka-buka HP, lihat status itu ya. Dia, ini arek. Saya tanya, misalnya, tak WA, tak japri statusnya. Bro, gimana kabarnya? Saya bilang gitu. Gimana kabarnya? Lama gak dibalas-balas Bapak Saudara. Mulai saya waktu itu WA jam 8:30 sampai hampir sore gak dibalas-balas. Gak dibalas-balas. Tak pikir dia gak mau balas juga, ya sudahlah. Hampir menjelang malam dibalas. Dia cuma jawab ini, tutup. Hah? Tutup? Terus saya tanya lagi. Nah terus kafemu yang lain yang gimana? Yang 6 kafe yang lain itu gimana? Dibalas lagi langsung, cepet. Tutup semua Pak. Hah? Kok bisa? Aku bilang gitu. Ya, berarti saya kapok gitu loh, berarti saya tapi enggak kan gitu ya. Tapi, loh kok bisa? Iya, tutup semua Pak. Lalu dia jelaskan. Di luar dugaan saya semuanya Pak. Semua di luar dugaan saya dan di luar kendali saya. Saya sudah rancangkan semuanya dengan baik. Keuangan saya atur dengan baik. Tapi saya tidak nyangka ada COVID yang nyerang. Izinnya ditutup semua Pak, kafe tidak boleh buka Pak. Di situ sepi akhirnya. Ya pengeluaran terus jalan. Sewa tetap jalan. Gimana lagi, tidak kuat, tutup. Saya tanya lagi. Nah terus kamu kerja apa? Tidak ada, masih nganggur. Katanya saya syukur, tidak lagi. Saya mau bilang apa? Cuma Tuhan bilang, ini waktunya. Oh ini waktunya. Waktu apa? Waktu balas gitu loh. Kalau kemarin misi-misi ini waktu balas. Oh pendeta kadang-kadang ya usil ya. Ya kadang-kadang saya usil juga. Terus saya BA. Saya bilang ini, bro boleh kasih Pak saran enggak? Boleh kasih masukan enggak? Dia ngomong, apa? Saya kasih tahu. Bro, belajarlah untuk menerima bahwa dunia ini bukan kamu yang ngatur. Belajarlah bahwa ada tangan Tuhan yang powerful yang ngatur dunia ini. Kamu tuh boleh percaya ataupun enggak percaya sama dia. Tapi ketahuilah, dia itu yang ngatur dunia ini. Kita enggak bisa ngandalkan sendiri, saya bilang gitu. Iya. Terus saya bilang lagi, ingat bro ya, bahwa enggak segala sesuatu yang terlihat ataupun enggak terlihat, itu bukan berarti enggak ada. Itu masih ada dan ada bro. Jadi sadar. Kita enggak bisa hebat terus itu. Dia cuma balas, iya. Boleh gini baru iya tok. Terus terakhir ya bro ya, boleh enggak ngomong lagi terakhir? Apa? Pak, ya terakhir ini pesan saya terakhir. Kalau ibadah ojo apean. Ya puji Tuhan di sini enggak ada apean. Ojo apean gitu. Saya bilang, ya maaf Pak ya. Lu jangan maaf sama saya, berubah. Bapak Ibu Saudara, kesadaran bahwa kita itu butuh Tuhan, itu sangat diperlukan. Kenapa? Kita bisa menganalisa dengan baik, kita bisa mikir dengan baik, kita bisa memutuskan sesuatu dengan baik, kita bisa membuat doing this, doing that, itu semata-mata karena Tuhan. Bukan karena kita, saudara sekalian. Semua itu harus kita mulai dari Tuhan. Makanya bukankah firman Tuhan katakan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, Bapak saudara sekalian. Maka dari itu jangan ada orang berhasil itu tertempuk dada. Oh aku ini hebat, aku lah gak ada aku gak jalan. Lah bukan aku gak isal, bukan aku gak pasti tutup. Bapak saudara, siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Dulu waktu saya di Bebes itu banyak orang ngomong, ini lihatlah tutup. Siapa yang bilang? Sampai sekarang ya tetap jalan. Jangan ada yang sombong. Kita jangan merasa hebat dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Saudara. Kita bukan Superman.
Makanya dari itu jalanilah kehidupan yang dipimpin oleh hikmat. Dengan setiap hari ini kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena memang permulaan hikmat itu betul-betul dimulai dari rasa takut akan Tuhan, Bapak Saudara sekalian. Kalau kita tidak punya rasa takut akan Tuhan, ya sia-sia semuanya. Kita menjadi orang yang sombong. Dan kalau orang yang sombong itu tidak akan dapat apa-apa. Meskipun kita kerja keras kayak apapun, kalau Tuhan nggak berkehendak pun tetap gagal, bukan? Tidak akan berhasil. Tapi juga sebaliknya, Tuhan berkehendak pun kita cuma diam saja, dekem di kamar, ya tidak akan berhasil, bukan? Keberhasilan itu ibaratnya kayak tepuk tangan ini loh Bapak Saudara. Keberhasilan itu ibaratnya kayak tepuk tangan. Yang mana ketemunya antara usaha kita dengan kehendak Tuhan. Kita berusaha, Tuhan berkehendak, baru berhasil. Kita berusaha, Tuhan tidak berkehendak, ya tetap tidak berhasil. Tuhan berkehendak, tapi kita tidak berusaha juga tidak berhasil. Kalau sama-sama kita berusaha, Tuhan juga berkehendak, berhasil. Maka dari itu sadari hidup ini perlu Tuhan, mulailah dengan Tuhan. Makanya Salomo sadar betul. Di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama dia katakan begini. Mazmur 127 ayat pertama dia katakan, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah juga pengawal berjaga-jaga. Jadi percuma kita berusaha sedemikian rupa kalau memang tanpa Tuhan. Maka dari itu, hikmat itu harus dimulai dengan kesadaran bahwa kita perlu Tuhan. Hikmat itu harus dimulai dengan kesadaran bahwa hidup ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita perlu kasih setia Tuhan. Saya nggak akan mampu jika kita jauh dari Tuhan. Tapi saya mampu melakukan perkara besar karena ada Tuhan. Maka dari itu kita perlu Tuhan. Orang yang sadar dirinya perlu Tuhan itu adalah orang yang berhikmat. Meskipun kita kaya, meskipun kita punya segalanya, meskipun kita pintar dan hebat. Tapi kalau kita tidak ada Tuhan, hidup kita pun akan mati. Betul? Hidup kita akan sia-sia. Tapi meskipun hidup kita pas-pasan, tapi ada Tuhan yang bersama kita. Kita masih bisa bersyukur. Haleluya. Kita masih bisa bersuka cita senantiasa, bukan? Bapak Ibu Saudara, saya punya seorang bos, punya kekayaan miliaran, rumahnya banyak, kontrakannya banyak. Dia cuma ngomong gini, aku tidak percaya Tuhan. Ini semua berhasil ya gara-gara aku pinter, teliti dan hati-hati. Tapi sekarang tahu apa yang terjadi. Di kasur aja gini, Saudara. Mandi aja tidak bisa, semua disiapin, semua diatur. Dia tidak bisa nikmati kekayaannya. Ini realita. Maka dari itu sadari hidup ini perlu Tuhan. Hal yang kedua, saudara sekalian, apa yang membentuk hikmat? Yang kedua, kesadaran diri bahwa hidup ini dalam dunia begitu kompleks. Kesadaran diri bahwa hidup di dalam dunia ini begitu kompleks. Kita perhatikan 1 Raja-Raja 3 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan demikian. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Jadi di awal apa yang membentuk hikmat? Di pertama adalah permulaan akan hikmat itu ada kesadaran bahwa kita itu terbatas dan adanya karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hikmat itu juga terbentuk berdasarkan kita sadar diri bahwa saya menjalani hidup ini di dunia ini begitu kompleks. Bukankah kita jalani hidup ini penuh dengan hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan dan luar kendali kita, bukan? Ada persoalan-persoalan yang di luar kendali kita. Dan itu yang Salomo tahu, Salomo sadar, makanya Salomo mengatakan, waktu itu saya masih muda. Saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Umat yang kupimpin ini adalah umat yang besar. Bahkan di sana dikatakan umat ini adalah umat yang tegar tengkuk. Jadi dia benar-benar sadar bahwa dirinya itu terbatas, Bapak Saudara sekalian. Dan yang dihadapinya adalah situasi yang kompleks. Situasi benar-benar sulit. Dan di dalam kesadaran seperti inilah,
maka dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia minta hikmat. Dia minta hikmat, Bapak Saudara sekalian. Dia minta untuk terus bertumbuh dalam hikmat. Dia minta terus untuk bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Minta terus bertumbuh dalam pimpinan Tuhan. Dia siap diisi terus oleh Tuhan tiap hari. Siap diisi oleh Tuhan. Dia sadar bahwa dirinya itu ibaratnya seperti gelas kosong yang mau diajar oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ini gelas kosong kan Bapak Ibu Saudara. Ini kosong. Jadi kalau diisi air bisa enggak? Bisa. Tapi kalau gelas ini sudah penuh air dan ditutup segel, diisi air bisa enggak? Enggak bisa, percuma kan diisi yang sudah penuh, kok diisi ngapain kan mubazir. Nah seberapa banyak kita anak Tuhan yang siap untuk datang kepada Tuhan dengan benar-benar mengosongkan wadah kita. Atau sebaliknya, kita datang kepada Tuhan merasa, udah penuh segalanya. Alah, sing khotbah ini. Malah khotbah ini tahu gampang muter gini, paling ini, lari ini ke sini. Atau merasa, gak butuh Tuhan, saya datang rutinitas lah. Kita merasa udah penuh segalanya. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara, orang yang begini nih, datang begitu, pulangnya tetap begitu. Tidak akan ada perubahan bukan? Kenapa? Karena sudah merasa penuh, sombong. Jadi buat apa? Loh, beneran. Ini khususnya orang-orang yang baru-baru belajar Alkitab, atau yang baru-baru sekolah Alkitab, atau baru-baru lulus S1, wah ya itu kayak gitu, yo-yo-o. Soalnya menyacati pendeta, nitiki atau nyalai. Loh kok bisa gitu Pak? Iya saya dulu juga gitu waktu baru-baru lulus. Rasa pintar dewek. Ya pulang, ya gak dapat apa-apa. Sampai saya ditegur oleh satu profesor saya ngomong gini, kamu sombong. Dia katakan gitu, sombong. Loh kok bisa Pak? Firman Tuhan itu sudah diberitakan. Apapun yang disampaikan itu firman Tuhan. Memang tidak semua yang disampaikan itu firman Tuhan, tapi firman Tuhan sudah disampaikan. Ojo sombong, belajar, dengar dan terima dengan baik. Kosongkan dirimu. Bapak Ibu Saudara, olehnya dari itu. Kalau engkau dan saya mau dapat berkat dari Tuhan, ayo kosongkan wadahmu. Datang dengan kerendahan hati yang mau siap diisi oleh Tuhan. Ketika engkau datang dalam saat teduhmu dalam hal apapun, kosongkan dulu untuk kau diisi oleh Tuhan. Ojo banyak sambate, ojo banyak minta-minta itu, tapi biarlah Tuhan yang mengisi engkau. Kalau kita cuma minta-minta dengan draft permintaan kita, kapan Tuhan akan jawab? Kapan Tuhan mau ngomong? Betul Bapak Ibu? Lo kan kakek ngomong, kita belum selesai, udah ya Tuhan ya amin, ke susu mau pergi lo. Kapan kita ngerti maunya Tuhan? Bapak Ibu Saudara, untuk itu kita harus rendahkan diri. Jangan sombong. Orang sombong tidak akan dapat apa-apa. Justru orang sombong itu ketokane ngerti pinter, tapi aslinya tidak ngerti apa-apa. Loh kok bisa? Beneran. Saya satu kali, Saudara, diajak hamba Tuhan saya untuk besuk jemaat. Rumahnya di daerah Kenjeran, Jalan Raya gede dulu, Saudara. Nah, ngajak besuk di situ. Nah, kami datang berdua, kita ngebel rumah itu, ting dong, lama nggak dibuka-bukain. Ngebel lagi, akhirnya pembantu itu keluar. Dia tanya, cari siapa? Cari ini. Dari mana? Bilang pendetanya. Ketika kita bilang pendetanya, pembantunya tahu, nyengir. Batin saya, lapo ya pembantu nyengir, kurang ajar gitu banget ya. Ini pendeta kok dicengiri gitu, maksudnya apa? Nah, saya ini orangnya usil loh, saya bilang, kenapa Mbak kok nyengir-nyengir? Tahu lah Pak, ambil guyung-guyung gitu. Lu tambah mangkel, lu di siapa kok nyengir-nyengir gitu gregetan. Lu tahu dewek lah Pak nanti, lu tahu dewek apa? Nanti lihatin tahu dewek Pak, tahu dewek. Nanti lah tahu dewek ketemu mbak Bapak. Oh, tambah penasaran saya. Singkat cerita, Ustaz. Kita nunggu di ruang tamu, susuknya turun. Umurnya udah 70 tahunan lah waktu itu. Susuknya turun. Terus nyapa. Halo Boksu. Ya, Boksu itu pendeta di gereja Tionghoa kan, panggilannya Boksu. Halo Boksu. Oh halo, saya bilang dikenalin, ini Yusak, oh kamu Yusak dah, iya kenalin, ngobrol-ngobrol. Ada apa Su? Bukan anu loh ya, Boksu panggilnya ya. Ada apa? Enggak ya ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol toh? Iya ngobrol-ngobrol toh, enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa ngobrol-ngobrol toh. Kok aja ngotbahi lho. Kata saya, wih, aja ngotbahi. Belum langsung digitu, aja ngotbahi. Loh, saya usil langsung lancang. Loh kenapa Su? Gitu. Iya pokoknya aja ngotbahi. Percuma lu ngotbahi gua kata gitu. Loh apa Su?
Lu belum lahir, gue itu udah ngerti khotbah. Gue itu bisa khotbah, bisa lu belum lahir. Badan saya memang, lu susu umur 70, aku di umur sansean. Ya pastilah kan gitu ya. Susu mas pasti percaya, harus baca Alkitab. Iya makanya lu jok khotbah gue ya. Gitu ya. Gue ini udah ngerti kabeh badan saya. Wow keren. Lu tahu nggak? Gue ini udah baca Alkitab. Sudah 30 kali ngulang. Ngatam jadi nih. Lu piro kali sih? Badan saya, iya sih memang sih aku 3 kali. Tapi lu 30 kali ya hebat sih. Iya makanya, gue ini udah ngerti kabeh. Wis ya, cok ngotbahi lu. Lek lu ngotbahi tak usir lu. Wah, makanya tadi mbak nyengir-nyengir dari saya. Ya sudah. Nah, jiwa usil saya muncul. Lu bener lah, susuk ngerti kabeh. Oh saya aja yang belajar, sekolah lanjut itu tidak apal-apal lu. Lu susuk, ngerti. Lu gak percaya tak? Ayo lu mau ngetes gua tak? Ayo kasih ono 1 ayat, gua lu bisa khotbah tanpa catatan. Lu paling khotbah aja buka catatan katanya. Iya sih, Su. Ayo coba, ayo mau buka tak? Ayo mana? Tak ambil Alkitab ya. Ambil Alkitab. Ayo sekarang ngomong. Ayat mana lu mau khotbah? Ayo, kau nak khotbah dah. Ayo ayat mana? Ngomong. Biasa saya usil wes sudah. Ditantang ya tak kerjain. Tak bilang. Ya dah su gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Ayo lu mau khotbah. Apa? Ayo ngomong nyebut toh. Tak bilangi. Ya wes su, tolong su khotbah no. Markus 28 ayat 19 sampai 20. Markus 28 toh. Ah gampang. Gua bolak-balik khotbah itu. Markus 28 toh. Tak buka. Lu cari. Markus 28 toh. Iya su, Markus 28. Markus 28 mana katanya? Loh, lu gak salah tak? Gak salah, Su, Markus 28. Loh, gak ada loh Markus 28. Batin saya, memang gak ada, Su. Markus itu sampai 16 tok, Su, gitu no. Loh iya ya, sampai 16 tok. Lah iya, Su katanya ngerti, gitu no. Iya, gua lupa paling ya. Gua pikun paling ya, udah umur 70 katanya. Ngeles, Pak Ustaz. Loh ini orang yang sombong. Betul ya? Aku ngerti tapi gak ngerti apa-apa loh sebenarnya. Bukankah kita juga sering kali gitu, saudara? Nggak usah ngerti, wes ngerti. Oh ya tahu, Tuhan tolong tahu, Tuhan sertai, oh tahu, oh Tuhan berkat, oh tahu, wes. Kalau kita cuma tahu, tapi nggak mau belajar rendah hati ya percuma. Bapak Ibu saudara sekalian, tanpa transformasi hati, semua pengetahuan yang kita punya, semua hikmat yang kita punya itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Kalau kita tidak mau rendah hati. Maka dari itu kita perlu rendah hati, saudara sekalian. Bukankah sudah tertulis, tadi dinyanyikan loh lagunya, saya tidak janjian sama VL-nya. 1 Korintus 2:9, kita tahu kan, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua sudah disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita pikirnya apa? Kesembuhan, kekayaan, berkat bukan? Tapi bukan itu sebenarnya. Kalau kita perhatikan konteks ayat itu adalah apa? Itu adalah sang hikmat. Hikmat itu sudah diberikan kepadamu dan kepadaku. Kristus sang hikmat itu loh disampaikan kepadamu dan disampaikan kepadaku. Kristus itu diberikan bagimu dan kepadaku. Kita ini kan seringkali sukanya dosa bukan? Kita ini seringkali sukanya menjauh dari Kristus. Tapi Allah itu tetap memberikan Kristus. Kita itu tidak pernah ingin dekat dengan Kristus. Kita itu tidak pernah ingin dalam kerinduan hati kita itu dekat dengan Kristus. Tidak. Kita itu lebih suka apa sih? Lebih suka dunia Bapak Saudara. Jujur atau jujur? Kalau ditanyai, ayo Pak jalan-jalan Pak, sudah lama gak jalan-jalan. Jalan mana? Luar kota Pak, tak bayari. Kita pilih mana Bapak Saudara? Ibadah atau jalan-jalan? Apalagi anak kita jarang-jarang ketemu dengan kita. Pilih mana? Loh ya apa jalan-jalan sama anakku lah. Kan ini anakku baru datang, wis suwe gak ketemu ya jalan-jalan di sini. Bener kan? Bener apa bener Bapak Saudara? Loh putuku datang. Ya minta jalan-jalan, ya tak antar putuku sih. Loh putuku setahun lebih gak ketemu. Loh bener kan? Kita lebih milih itu daripada milih Kristus. Kita itu sebenarnya cenderung menjauhi Tuhan. Kita itu cenderung menjauhi Kristus Bapak Saudara. Tapi Allah itu begitu baik. Apa yang tidak pernah didengar lihat, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu loh sudah diberikan sang hikmat Kristus Bapak Saudara. Maka dari itu jangan ada yang sombong. Kita perlu hikmat supaya kita tidak kekurangan sesuatu. Dengan hikmat Tuhan itu akan bisa membawa kita itu terbang tinggi. Melebihi orang-orang pinter sekalipun. Setuju? Melebihi orang-orang kaya sekalipun dengan hikmat. Makanya dari itu, semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita mengandalkan hikmat Tuhan, percayalah, orang itu akan semakin banyak berbuah. Dan banyak semakin hasil yang kita dapatkan. Pasti banyak saudara sekalian. Maka dari itu kita harus belajar
mentransformasi hati ini. Kita harus mengubah hidup ini supaya kita benar-benar ditahirkan dari keberdosaan kita. Jangan hanya mencintai dunia, tapi kita benar-benar berserah minta hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat seseorang itu bisa jadi berubah jadi jahat kepandaian. Kalau tanpa didasari takut akan Tuhan. Maka dari itu, coba koreksi diri. Hari-hari ini, apakah kita dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan hidup kita, seperti kita lagi lari maraton itu tadi loh, Ustaz. Kita mungkin hari-hari ini tertati-tati. Kita mungkin udah capek dengan kesakitan, dengan masa-masa sukar kita. Kita sudah lelah dengan realita hidup kita. Dan akhirnya kita mungkin nyimpang. Makan bakso, makan soto, makan pecel, makan rawon. Seperti teman saya tadi yang saya katakan. Kita nyimpang itu semua. Tuhan aku capek, aku tak leren sik. Pelayanan leren, aku tak berhenti sik Tuhan ibadah sik. Aku tak jalan-jalan sik refresh. Kita nyerah Bapak Saudara, tidak mau meneruskan hidup ini. Kita mungkin lebih milih ngopi-ngopi dan nyantai-nyantai saja. Tidak mau giat dalam pengirian kita kepada Tuhan. Singkatnya saya mau tanya begini Bapak Saudara sekalian. Apakah engkau dan saya sudah berada di tempat yang tepat? Sudah berada di tempat di mana kita harusnya berada? Apakah kita sudah berada di jalur yang benar? Atau sebaliknya? Kalau kita salah dan keliru, kalau hari-hari ini kita tidak berada di tempat yang tepat, tidak berada di jalur yang benar, biar melalui firman ini, kita kembali kepada Dia. Minta hikmat kepada Tuhan. Kembali kepada jalurnya. Kalau kita sadar kita tidak berada di tempat di mana seharusnya kita berada, mari sama-sama rendahkan hati, datanglah ke baiknya. Supaya kita mendekat kepada Tuhan, sehingga kita bisa memutuskan dengan baik hidup ini. Dan kita bisa finishing well. Kita bisa menyelesaikan hidup ini dengan baik. Salomo katanya orang berhikmat. Tapi kita tahu di akhir hidupnya, dia katakan apa? Dia tidak bisa finishing well. Dia ikut penyembahan berhala. Awalnya baik, awalnya bagus. Tapi akhir hidupnya, dia ikuti sesembahan gundik dan istri-istrinya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita yang sudah memulai dengan baik, akhir hidup kita tidak baik. Tapi biarlah kita memulai dengan baik, akhir hidup kita juga baik. Maka perlu hikmat. Satu penutup Bapak Saudara. Mungkin kita bisa baca sama-sama, karena ini quote-nya bagus Bapak Saudara. Kenapa bagus? Karena ini buatan saya gitu ya. Kalau enggak belum tentu, ya, enggak guyonan. Itu kata-kata saya cuplikan yang lain ya. Ini gini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Memiliki hikmat berarti akan melihat perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita dari sudut pandang Allah dan menanggapinya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang yang berhikmat, dia tidak akan melenceng dari firman Tuhan. Tapi orang yang tidak berhikmat, dia akan hidup sakarepe dewe. Mari Bapak Saudara, kita adalah orang yang berhikmat, orang yang mengandalkan Tuhan. Setuju? Yang percaya saya undang pakai berdiri. Satu pujian setiap hari kulihat mujizat.